sebelum masuk ke pembahasan atau khotbah, mungkin aku cerita background dulu kenapa judulnya ini ya. Jadi mungkin udah berapa minggu yang lalu, atau mungkin ya kayak berapa minggu yang lalu, aku masih bekerja di kantor lamaku di perusahaan Jepang gitu. Dan wow, sekarang udah resign soalnya udah ganti kantor. Nah, waktu itu aku kalau ke kantor itu berangkat pakai ojek online gitu, biar nggak sebut merek, ojol. Nah, jadi di hari itu dari malam udah hujan dan paginya masih hujan gitu, dan aku udah kayak udahlah telatin aja deh gitu, karena udah mau resign kan, jadi kayak ya udah deh, udah agak-agak kurang ajar gitu, udah nilai accurate-nya mulai turun, jangan diikutin guys. Jadi udah kayak ya udah deh telatin aja karena udah pasti telat juga gitu. Terus akhirnya aku masuk kantor tuh jam 8.30. Jam 8 aku masih ngaso. Masih bersantai-santai, terus akhirnya kayak aduh ini hujan deras banget, karena kalau nggak deras tuh biasa aku tetap gas pakai ojol gitu. Tinggal pakai jas hujan kan. Jadi ini hujan deras banget, aku tuh udah males untuk pesan ojol untuk pakai jas hujan gitu. Jadi kayak ya udahlah, Bluebird aja deh, walaupun kayak 3 kali lipat dari ongkos ojol gitu. Terus udah pesan Bluebird, kenapa nggak taksi online, karena biasanya lebih susah dan lebih riuh lah, kayak ntar drama drivernya nggak mau ngambil lah apalah, jadi aku malas, jadi lebih ke Bluebird. Pesen lah, terus sebut merek juga Bluebird, endorse aku dong. Nah, aku pesan Bluebird yang harganya 3 kali lipat itu nggak dapet. Lalu udah 8.15, pindah haluan lah saya ke taksi online ke 2 merek tersebut gitu. Harganya 4 kali lipat dari ojek online, jadi kayak udah ratusan ribu lah buat ke kantor. Tapi aku yang kayak ya udah deh, biarin deh, ini kondisi masih hujan. Terus sampai akhirnya, dan aku males nyetir mobil karena makin macet, jadi aku udah deh mendingan keluar ongkos taksi online aja daripada aku harus nyetir, capek banget soalnya. Terus sampai akhirnya 8.20, 8.25 masih belum dapat, sedangkan saya 8.30 harus masuk gitu kan. Jadi ya udahlah, dengan keadaan kondisi hujan masih deras, saya memutuskan untuk apa? Bukan tidur lagi, tapi pesan ojek online gitu ya. Nah, pas pesan ojek online gak lama tuh langsung dapat. Jadi kalau yang si taksi online itu gak dapat lah lama. Jadi kayak udah 10-15 menit nunggu gak dapat, akhirnya berpindah haluan ke ojol dan langsung dapat. Nah, di saat itu ojol udah mau deket nyampe rumah, kan kebaca ya di map ya. Habis itu tiba-tiba hujannya mereda gitu, dan akhirnya memutuskan, sampai di titik aku memutuskan untuk berangkat ke kantor itu nggak pakai jas hujan, karena jaketku kan kayak coach jacket yang kayak waterproof, bener nggak sih waterproof? Anti air, ya nggak basah kena air, basah sih dikit tapi ya masih oke lah. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk nggak pakai jas hujan untuk ke kantor gitu. Nah, ini sebetulnya bukan pertama kali di mana aku mengalami, apalagi berkaitan dengan hujan ya, itu udah aku alami dari zaman kuliah gitu. Karena aku dari kuliah udah menggantungkan hidupku pada Tuhan, dan selain itu kepada ojek online gitu, karena biar satset gitu. Nah, ini bukan pertama kalinya kayak aku pesen dulu, baru habis itu hujannya berhenti gitu. Jadi ini salah satu hal yang aku diingetin lagi, di mana bahwa ketika kita gerak, ketika kita melangkah dengan iman, Tuhan juga akan bekerja gitu. Tuhan akan melakukan mujizat gitu. Sama kayak musim kita di tahun ini adalah movement and miracles gitu. Jadi ada part kita untuk kita harus gerak dulu, melangkah dalam iman dulu, baru kemudian Tuhan yang akan juga menyatakan mujizatnya. Nah, nggak sampai di situ, ceritanya masih berlanjut. Pas udah deket, aku siap-siap dong kayak pakai ransel, pakai masker, pakai kaos kaki. Di saat pakai sepatu, tiba-tiba ada impresi yang Tuhan bilang, bukan can, bahkan kayak can't you see it, kayak lebih ke kalimatannya negatif gitu. Nggak bisa lu ngelihat. Bahasa nyablaknya seperti itu. Jadi tiba-tiba Tuhan nanya kayak, lu nggak bisa lu lihat. Di saat itu langsung kayak, waduh, apa nih Tuhan maksudnya gitu kan, kayak tiba-tiba udah kalimatannya negatif pula. Terus aku langsung kayak ya udah, selama perjalanan merenungkan dong, kayak maksudnya apa sih yang udah terlambat itu berangkatnya gitu, 8.30 baru berangkat, ya iyalah
pasti telat gitu. Terus akhirnya selama perjalanan aku merenungkan salah satu cerita yang aku teringat adalah ketika bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi dengan begitu banyak mujizat yang Tuhan lakuin, perbuatan ajaib yang Tuhan lakuin, bangsa Israel juga masih ngomel, masih berdosa, masih nuntut ini itu gitu ya. Jadi itu salah satu, bukan salah satu, itu cerita yang paling top of mind ketika aku merenungkan maksudnya apa nih? Can't you see it gitu. Nah, habis itu mulailah aku baca lagi ceritanya gitu. Dan itu di Keluaran 13-17 lah kira-kira. Terus ketika Firaun kasih bangsa Israel untuk keluar, buat pergi gitu ya. Tuhan itu sengaja bikin bangsa Israel untuk muter-muter di padang gurun. Nah, selama perjalanan, ini yang aku ambil tuh cukup exact words based on Bible ya. Selama perjalanan, Tuhan berjalan di depan mereka. Siang malam dan bahkan dikasih tiang awan dan tiang api gitu. Nah, kita bisa lihat bagaimana Tuhan begitu setia menuntun bangsa Israel untuk keluar dari, untuk pergi gitu ya, menuju ke tanah yang dijanjikan gitu. Nah, sampailah pada saat yang bukan berbahagia, tapi cerita yang kita semua udah tahu bahwa mereka di depannya ada laut. Tahu dong habis itu ngapain? Iya, belah. Ya maksudnya mereka panik gitu, terus habis itu Musa nanya Tuhan, oke gitu kan, harus apa gitu ya. Intinya habis itu laut kebelah, bangsa Israel lewat, begitu Mesir mau ngejar, udah di tengah laut, ketutup lagi gitu kan, tenggelam itu sama air laut. Nah, setelah kejadian itu mereka muji Tuhan dan gak lama lagi bangsa Israel balik bersungut-sungut lagi, perkara gak ada air, gak ada makanan, dan tantrum lagi lah. Pokoknya banyak banget tantrumnya, aku sampai kayak capek juga bacanya gitu, kayak aduh gue aja yang baca capek, gimana Tuhan ngadepin mereka gitu. Nah, jadi basically kurang lebih ceritanya kayak gitu. Background dari judul ini adalah karena tiba-tiba Tuhan ngomong, I got the impression that God speak to me, dan bertanya gitu, gak bisa kah kamu ngeliat? Jadi aku tapi menggunakan kalimat tanya positif, bisa gak kalian melihat gitu, biar gak terlalu pressure. Anyway, nah dengan cerita yang aku baca ulang kan dari Keluaran 13-17 itu, dan aku yakin kita semua udah familiar banget lah dengan cerita-cerita ini, tiang awan, tiang api, Musa, laut kebelah, bangsa Mesir mati, ketutup dan lain sebagainya, itu pasti udah familiar dan udah berkali-kali gitu diajarin dari kalian masih dalam kandungan ibu sampai di sini gitu. Nah, lalu aku jadi merenungkan kayak kadang itu kita kayak bangsa Israel, kita terlalu fokus dengan apa yang kita pengen, apa yang kita mau, apa yang kita minta, tanpa bisa ngelihat bahwa Tuhan itu udah nge-provide, Tuhan tuh udah kasih semua yang kita butuhin gitu. Tuhan tuh udah memberkati, Tuhan udah kasih jalan, tapi kita nggak bisa ngelihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita hanya fokus dengan diri kita hanya fokus hanya dengan keinginan kita, tapi kita nggak bisa ngelihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Itu kayak, gimana gitu. Padahal itu udah di depan mata dan mereka alami setiap hari gitu, bagaimana tiang awan, tiang api itu ada dan Tuhan berjalan di depan mereka, menyertai mereka. Terus itu laut kebelah juga mereka alami. Mereka jalan di tengah, kebayang gak sih jalan di tengah-tengah laut kebelah? Ini anggaplah kalian laut. Ya, anggaplah kalian laut, aku jalan di tengah-tengah, itu kayak bunyi ombak yang mau kehantam tapi gak jadi ketahan, itu kan kayak kenceng gitu kan. Jadi Tuhan tuh sangat amat, perbuatan Tuhan yang aja tuh sangat amat nyata dialami oleh bangsa Israel, tapi mereka tetap bersungut-sungut, tetap berbuat dosa dan lain sebagainya gitu ya. Terus aku mau ajak kita baca di Mazmur 78, ini ada slide-nya. Oke. Ini agak panjang, boleh putar aja nggak? Mic satu lagi di mana? Biar saya suaranya nggak habis. Terima kasih. Dari mana aja bebas.
S. Oke. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di depan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban, di tanah Mesir, di padang Zoan. Oke. Di belahnya laut, di seberangkannya mereka didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Di belahnya gunung batu, di padang gurun diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencoba Allah dalam hati mereka dan dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Oke, udah sampai ayat 18. Nah, ini salah satu perikop yang aku rasa lumayan panjang di Mazmur ya. Kayak aku lupa sih fullnya berapa, tapi lumayan panjang dan ini ceritanya lebih ke tentang bangsa Israel gitu. Dan judul perikop ini adalah pelajaran dari sejarah gitu. Jadi kalian gak cuma belajar sejarah di sekolah, tapi di sini kalian belajar sejarah gitu. Jadi ini juga ayat pertamanya nyanyian pengajaran Asaf gitu. Jadi sejarah ini harus dipelajari agar kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan nenek moyang ini gitu kan. Nah, di ayat yang tadi kita baca barusan itu dibilang bahwa bangsa Israel itu melupakan pekerjaan dan perbuatan yang udah Tuhan kerjain, yang udah Tuhan lakukan di antara mereka gitu. Jadi ini kayak lebih ke lumayan recap juga sih dari kalau baca di Keluaran itu kayak 13, 14, 15, 16, 17, 5 pasal di sini lumayan di recap jadi lebih dikit compact version. Dan kejadian-kejadian luar biasa itu, perbuatan-perbuatan Tuhan, mujizat yang Tuhan lakuin itu dianggap bukan apa-apa gitu. They considered the miracles of God, the wonderful deeds of God itu kayak nothing. Bahkan di ayat 17, aku lupa bentar. Oke, tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Bahkan dengan mereka udah ngalamin mujizat Tuhan, mereka tetap berbuat dosa gitu. Dan mungkin aku share dikit dan remind lagi. Dosa di bahasa aslinya, di bahasa Yunani atau Greek-nya itu adalah hamartia, yang artinya adalah miss the mark atau off the mark. Dalam bahasa Indonesia ya kayak nggak tepat sasaran lah, melenceng dari sasaran, nggak sesuai target. Nah, jadi dosa itu bukan hanya sekedar kita melanggar 10 perintah Allah, maksudnya ya kalau kita ngebunuh ya fix udah jelas dosa gitu. Kalau kita mencuri udah fix jelas dosa gitu. Tapi di bahasa aslinya itu jauh lebih detail dan lebih tajam gitu. Dimana dosa itu adalah ketika nggak tepat sasaran. Apa yang kita lakuin itu nggak tepat sasaran. Itu lebih berbahaya gitu. Makanya penting untuk setiap kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita masing-masing di dalam Tuhan. Apa yang menjadi destiny Tuhan yang telah Tuhan tetapin di hidup kalian masing-masing gitu. Karena itu marknya kalian. Itu sasaran yang Tuhan kasih buat kalian gitu. Walaupun secara general, secara umum ya ada, pada akhirnya kita harus serupa dan segambar dengan Kristus gitu ya. Tapi setiap kita masing-masing pasti Tuhan kasih tujuan hidupnya masing-masing. Dan kita harus tahu itu, nggak bisa nitip, nggak bisa nebeng gitu kayak Kak Ciko tolong cariin dong tujuan hidupku dalam Tuhan apa, nggak bisa, itu tanggung jawab pribadi gitu. Aku juga sama mentorku nggak ada ininya, nggak ada contekannya gitu. Tujuan hidupku di dalam Tuhan, nggak nanya mereka, nyari sendiri itu pasti. Dan tanya Tuhan langsung, karena Tuhan yang nyiptain kalian. Jadi itulah kenapa pentingnya kalian tahu apa yang menjadi tujuan hidup, destiny yang Tuhan tetapin buat kalian. Karena kalau enggak, pasti miss the mark and it leads to sin gitu.
itu berujung pada dosa. Jadi jangan hanya berpikir dosa, ya udahlah gue nggak bakal nyolong, gue nggak bakal bunuh gitu. Tapi ketika hidup yang kita jalani tidak sesuai, tidak tepat pada sasaran, itu dosa. Nah, balik kayak tadi, bahkan dengan semua mujizat yang Tuhan lakuin, bangsa Israel masih berdosa gitu. Terus di ayat 18 dibilang mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Pertanyaannya, seberapa sering sih kita minta Tuhan untuk nurutin apa mau kita? Seberapa sering sih kita minta Tuhan untuk ikutin mau kita? Tuhan aku maunya ini, Tuhan aku mau itu. Nuntut sama Tuhan. Jadi kita kayak memposisikan Tuhan sebagai apa? Orang yang bisa kita suruh-suruh. Seberapa sering sih kita doa, mintanya Tuhan aku mau ini, aku mau itu. Tanpa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kalian. So be careful, hati-hati karena dengan begitu kalian bisa jadi sedang mencobai Allah gitu. Nah, tapi bukan berarti juga kita nggak boleh minta. Boleh kok minta, karena nggak ya Tuhan Bapak kita juga gitu, nggak mungkin kita nggak boleh minta dan sebetulnya nggak mungkin nggak dikasih gitu kalau minta. Karena Tuhan Bapak yang baik dan yang nggak akan ninggalin kita juga. Tapi pertanyaannya apakah yang kita minta itu untuk kepuasan kita sendiri, untuk nafsu kita sendiri, kan tadi ayatnya itu ya. Meminta makanan menuruti nafsu mereka. Apakah yang kita minta itu hanya untuk memenuhi keinginan kita pribadi? Apakah yang kita minta itu untuk menuruti ego kita? So we need to check our hearts. We need to check our motives before we ask, before we pray. Kita harus tahu, kita harus cek dulu. Kenapa kita minta? Gitu ya. Apakah apa yang kita minta, apakah apa yang kita mau itu selaras dengan firman Tuhan, dengan mau Tuhan? Makanya aku pun juga pernah salah berdoa gitu ya. Mungkin doanya, Tuhan aku mau ini. Doanya ya baik, bukan berarti kayak doa yang salah dalam arti misalnya kayak, Tuhan aku dijahatin dia, tolong jahatin balik. Itu kan kayak gak make sense gitu ya. Tapi aku pun pernah minta hal yang make sense untuk aku mau. Contoh misal nilai bagus. Contoh misal mau pulang biar gak hujan gitu. Itu kan make sense kayak, Tuhan jangan hujan gitu. Walaupun at the end of the day itu tetap hujan dan aku tetap pulang sebetulnya gitu. Cuman ya itu suatu hal yang make sense untuk aku minta gitu. Tapi balik lagi, intinya adalah sebelum kita berdoa, sebelum kita minta Tuhan, we need to check the motives, we need to check our hearts. Jangan sampai apa yang kita doain itu, apa yang kita minta, apa yang kita harapin, itu hanya untuk memuaskan keinginan kita pribadi. Itu hanya untuk memuaskan nafsu kita, kemauan kita gitu. Kita harus balikin atau geser cara kita berdoa untuk apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta, biarlah itu menjadi kehendak Tuhan gitu. Biarlah itu bisa Tuhan bisa bekerja melalui kehidupan kita gitu dan buat orang lain juga. Nah, mujizat Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib itu dialami setiap hari sama bangsa Israel gitu. Maksudnya kayak tiang awan, tiang api itu adanya tiap hari, bukan kayak cuman ganjil genap doang ya. Kayak pas ganjil cuman tiang awan doang, pas genap tiang api doang, enggak gitu. Maksudnya pagi malam, siang malam itu ada tiang awan, tiang api gitu. Nah, tapi mereka masih nggak bisa ngelihat pribadi Tuhannya. Mereka mungkin mengalami kebaikan Tuhan ya, but they cannot see the God yang membuat mujizat itu. Mereka nggak bisa ngelihat, mereka nggak bisa mengenal, mereka nggak bisa mengalami pribadi Tuhan, nggak bisa kenal sama pribadi Tuhan yang ngadain, yang kasih mujizat itu. Mereka nggak bisa ngeliat penyertaan Tuhan, mereka nggak bisa ngeliat kebaikan Tuhan gitu.
yang pada akhirnya juga mereka bersungut-sungut terus, nuntut ini itu terus gitu. Dan pada akhirnya generasi mereka gak bisa masuk ke tanah perjanjian karena mereka mati dalam perjalanan gitu ya. Aku mungkin buka di Bilangan 32, gak ada ayatnya di depan. Aku aja yang baca apa. Bilangan 32 ayat 10, maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu dan ia bersumpah bahwasannya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hati. Stop dulu kali ya. Jadi bangsa Israel, aku percaya juga perjalanan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir itu merupakan suatu movement yang sedang mereka alami gitu. Dan movement itu juga dipimpin oleh Tuhan gitu. Maksudnya kita udah baca juga lah tadi, kalau kalian mau baca sendiri ntar mau merenungkan lebih lanjut juga bisa, bahwa Tuhan sendiri yang memimpin gitu, movement itu, kegerakan itu. Dan mereka gak bisa nyampe ke tujuan, ke tanah yang dijanjikan, karena mereka tidak mengikut Allah, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, ini juga harus kita lihat gitu ya, bahwa ketika kita mau masuk dalam movement, mau masuk dalam kegerakan, gak bisa setengah-setengah. Ini aku lupa di khotbah siapa, tapi ada deh yang bilang, maksudnya kita gak bisa setengah-setengah, kita gak bisa di sini, maksudnya di dua dunia ya, kayak di dunia jalan, di gereja tetap jalan, gak bisa. We need to choose. Kita harus pilih satu, dan kita harus sungguh-sungguh di situ. Gak bisa setengah-setengah, kita harus sepenuh hati di situ. Nah, kita lanjut ke ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan juga Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati gitu. Jadi yang masuk ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua adalah mereka yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. So, jangan menganggap kalian terlalu muda untuk kalian bisa mengikut Tuhan dengan sepenuh hati gitu. Aku baru mulai di umur 18, to be honest. Dan aku merasa itu terlambat. Jadi kalau kalian masih umurnya, berapa sih paling muda? 12? 11? Ada yang 11? 11? 12? 12? Ya, dari umur 12 tahun, kalian udah nyolong start dari aku 6 tahun. Belajar untuk ngikut Tuhan sepenuh hati. Jangan sampai telat. Sedari kecil, dari masih kalian kecil, itu jauh lebih baik gitu. Karena kita tahu Tuhan terus bekerja, Tuhan terus bergerak, dan jangan sampai kita ketinggalan atau bahkan gak bisa masuk dalam kegerakan lagi, atau bahkan gak bisa masuk ke dalam janji-janji Tuhan karena kita tidak sepenuh hati mengikut Tuhan. Oke. 2023 aku pernah share khotbah judulnya Gratitude is the Attitude, dan ayat utamanya adalah di Mazmur 34 ayat 9. Kayaknya ada di slide-nya. Ini ayat yang kalian juga pasti tahu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, kecaplah dan lihatlah itu, kata lihat bukan hanya melihat secara fisik, tapi dengan kita mengecap kebaikan Tuhan, mengecap perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, itu membuat kita seharusnya bukan hanya melihat perbuatan Tuhannya, bukan hanya melihat mujizatnya, tetapi pribadi Tuhan yang kasih itu semua. Gitu. Seharusnya mujizat yang Tuhan lakuin itu membuat kita mengenal pribadi Tuhan. Semua hal yang Tuhan lakuin dalam kehidupan kita tuh harus lihat balik lagi ke pribadinya. Bukan cuman apa yang bisa Tuhan lakuin, tapi kepada siapa yang kasih mujizat itu, yang kasih berkat itu, yang kasih jalan keluar itu, yang nuntun kalian semua di day to day life gitu. So, jangan kejar berkat, jangan kejar mujizat, jangan kejar perbuatan Tuhan yang ajaib, tapi kejar pribadi Tuhannya. Mujizat itu gak bisa nyelamatin kalian gitu. Tapi pribadi Tuhan, Yesus, yang akan bersama dengan kalian dan terus
yang nyelamatin kalian, yang maksudnya membawa kita kepada kehidupan kekal ya. Dan dari kalian kecil juga belajar untuk bisa mengecap kebaikan Tuhan, melihat pribadi Tuhan. Maksudnya aku juga paham sih kayak gini, mengecap kebaikan Tuhan bukan hanya ketika mujizat terjadi, enggak. Kalian harus belajar dari hari ke hari, day to day. Aku pun pernah berasa hidup ngestak, maksudnya kayak ya udah rutinitas aja, pagi pada zaman kuliah, pagi kuliah, siangnya ngantor, malamnya pulang. Terus kalau pas ngantor dari pagi sampai sore ngantor. Kayak rutinitas biasa gitu, kayak nggak ada hal besar terjadi, kayak nggak ada mujizat terjadi, kayak Tuhan nggak ngapa-ngapain dan aku kayak nggak ngapa-ngapain. Tapi latih diri kita untuk tiap hari kita bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Jangan cuman mengecap dan melihat ketika ada mujizatnya doang. Karena itu bisa jadi zona, maksudnya kita bisa jadi terbiasa dengan hal-hal kayak gitu. Contoh, bangsa Israel dengan tiang awan, tiang api, mana tiap hari, mereka masih bisa bersungut-sungut karena mereka udah terbiasa dengan hal itu kali. Sampai akhirnya nggak bisa ngeliat bahwa itu mujizat gitu. Jadi mungkin I want to challenge you guys, di keseharian kalian belajar untuk lihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kalian, berkat yang udah Tuhan kasih, bagaimana Tuhan menuntun langkah-langkah kalian, dan lain sebagainya gitu. Kalau kalian nggak belajar untuk melatih diri untuk melihat perbuatan Tuhan, sampai gede tuh apa yang Tuhan kerjain ya kayak kalian anggap biasa gitu. Semakin kalian bisa lihat detail, bahkan kalian bisa mengucap syukur dengan hal-hal yang lebih detail. Maksudnya misalnya sekedar bangun pagi seger, jalanan gak macet, dan lain sebagainya, itu semakin kalian bisa mengucap syukur dengan hal-hal yang kayak itu, kalian bisa semakin melihat bagaimana Tuhan bekerja dan Tuhan menuntun kehidupan kalian gitu. Nah, oke. Di awal tahun ini dan sampai sekarang kita masih membahas tentang yang namanya movement. Karena musim gereja ini di tahun ini adalah movement and miracles gitu ya. Dan aku pengen kalian semua ngerti bahwa movement and miracles ini bukan cuman berlaku, bukan cuman buat ibadah umum, bukan cuman buat orang tua, bukan cuman buat kaciko, tapi kalian juga termasuk gitu. Karena Stargy itu part of Glory of Zion Church. Stargy itu bagian dari gereja ini, bagian dari keluarga ini. Dan maka dari itu, musim tahun ini, movement and miracles itu juga berlaku buat kalian gitu. Dan jangan sampai kaciko kalian ngalamin, orang tua kalian ngalamin, orang-orang di ibadah umum ngalamin, tapi kalian nggak ngalamin gitu. Jangan sampai kayak gitu. Dari balik lagi, aku mungkin terus emphasize kayak dari kalian muda, dari kalian kecil, belajar untuk mengerti ini karena buat aku tuh udah terlalu telat untuk mengerti semua ini gitu. Walaupun mungkin kalian juga gak ngerti apa sih movement tahun ini, Tuhan lagi ngapain sih dan lain sebagainya gitu ya. Tapi belajar untuk cari tahu, ngerti. Dalam arti kalian tuh anak di rumah ini, kalian harus tahu identitas kalian sebagai anak. Anak di rumah itu, kalau misalnya kalian di rumah kalian sendiri, gak mungkin dong gak tahu hal-hal yang terjadi di dalam rumah kalian gitu. Maksudnya kayak misalnya ada tiba-tiba piring pecah, kalian lagi di rumah di kamar. Pasti kalian ada refleks untuk keluar kayak, apa nih, siapa yang nerbangin piring gitu kan. Gak mungkin kayak, oh ya udah main HP di kamar. Kan gak mungkin gitu, sebodoh amat itukah dengan keadaan rumah kalian gitu. Atau mungkin ada orang yang datang ke rumah kalian bertamu, terus kalian lagi di kamar, terus tapi kalian dengar suaranya ini kayak suara asing, pasti ada rasa untuk keluar gitu, setidaknya kepo lah itu siapa gitu. Atau mungkin kalian bisa cek CCTV, nggak tahu sih. Tapi anyway,
pasti kalian pengen tahu dong, kalian harus tahu apa hal-hal yang terjadi di dalam rumah kalian gitu, sebagai anak gitu ya. Nggak mungkin kalian mau tahu hal-hal yang terjadi di rumah tetangga kalian, kayak ya elah nggak ngurus kali gitu kan. Jadi kalian sebagai anak di rumah ini harus tahu apa yang terjadi di dalam rumah ini. Apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam rumah ini gitu ya. Karena di sini juga rumah rohani kalian, spiritual home, spiritual family gitu. Nah, aku mau share dikit. Ini aku nggak ada poin-poin ya. Jadi kalian catatlah apa yang mau kalian catat. Aku nggak ada poin-poin. 17 menit, oke. Aku mau share dikit dari tahun lalu, bagaimana Tuhan bergerak di tengah-tengah kalian semua, di tengah-tengah kita, dan khususnya di Starji gitu. Dari tahun lalu persiapan RJLM, mungkin sekitar bulan April, Mei, sampai di titik RJLM, sampai akhirnya kalian, ada beberapa dari kalian yang pergi ke Semarang. Ada yang ke Semarang? Wow, agak loyo ya. Ya, bagus. Mau lagi ke Semarang? Oh, oke deh. Noted. Nanti kita atur kalau bisa. Oke. Dari kalian ke Semarang, terus ada juga yang join Aero Kids Camp, sampai kalian join Youth Camp gitu. Kita melihat itu mungkin kayak sekitar 4 bulanan lah. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Youth Camp kita kapan sih? Juli kan? Ya, 4 bulan lah. Itu kita bisa ngelihat bagaimana Tuhan bekerja, dan di antara kalian, dan secara spiritual atmosphere juga di ibadah Starji itu sangat amat berubah gitu. Dari segi quantity attendance, orang-orang yang join di ibadah Starji, itu di second half, di semester kedua, dari Juni sampai Desember tuh meningkat cukup drastis gitu ya. Dan itu juga salah satu hal yang kita lihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, di tengah-tengah Starji. Nah, selain itu, ada juga pintu-pintu pelayanan yang Tuhan bukain buat Starji. Gitu. Dan itu mungkin hal-hal atau pintu pelayanan yang udah didoain sama Kak Ciko kalian dari bertahun-tahun lalu gitu. Aku kemarin tiba-tiba diingetin, ini aku nyari videonya gak ketemu, aku udah minta Ciseli juga tapi gak ketemu. Bukan gak ketemu, kayaknya gak dicari sama dia. Aku mintanya mendadak soalnya. Jadi tahun 2018 ada satu conference di satu gereja, dan senior pastor kita ikut. Ada yang tahu nama senior pastor kita? Pastor Leo. Jadi ada Pastor Leo ikut. Ada yang tahu nama istrinya Pastor Leo? Pastor Rosalin. Bagus, itu. Ada yang tahu nama anaknya? Keren. Ada yang tahu nama cucunya? Oke. Yang cewek? Belum ada. Tolong di-cut ya. Anyway, jadi ada conference dan ada Pastor Leo ikut, Pastor Rosalin ikut, dan ada beberapa juga tim dari gereja ini yang aku gak tahu siapa aja itu karena udah 2018. Nah, kok tiba-tiba kayak berasa gede banget. Terus habis itu ada satu momen di mana tiba-tiba speakersnya, pembicaranya itu manggil orang yang namanya Leonardo. Nggak cuma satu dong tentu. Ada nggak Jo videonya? Nggak tahu ya. Nggak cuma satu dong nama yang Leonardo. Muncullah satu orang ini nama Leonardo, tapi pembicara ini bilang bukan kamu. Orangnya seharusnya lebih tua dan istrinya namanya Rosalin gitu. Di-mention kayak gitu. Dan akhirnya ya udah siapa lagi? Cuman satu pasang kalau yang itu kan. Pastor Leo sama Pastor Ros. Nah, intinya di kesempatan itu Pastor Leo dinubuatin bahwa akan ada pelayanan ke sekolah-sekolah gitu, dan itu tahun 2018. Kemarin aku minta Koken untuk cariin chatnya di grup chat kami, Kak Ciko kami yang udah musnah itu di line. Dan dia tuh tahun 2018 dan di situ dibilang kalau memang ada pelayanan, akan dibukain pintu untuk pelayanan ke sekolah. Dan pasti aku yakin banget sejak saat itu 2018 sampai tahun berikutnya, sampai mungkin tahun lalu, kita terus berdoa gitu.
tahun 2018-2019an, Kachiko kalian itu ada yang namanya Stargy Night Prayer. Kita ngumpul tiap hari Rabu atau Kamis di rumah Cici Josi, di rumah Pastor Leo, untuk berdoa buat Stargy. Dan itu pasti menjadi salah satu topik doa kita. Jadi paling enggak, sejak saat itu, sejak tahun 2018, Tuhan udah melepaskan janji buat Stargy bahwa Stargy akan ada dibukain pintu pelayanan ke sekolah-sekolah. Buat aku personally, ketika aku didoain sama Pastor Michael, ini aku nggak pernah buka atau share yang kayak gini ya. Jadi ini mungkin pertama kalinya. Tahun 2023 dan tahun 2024, is it 2024? Enggak, kayak 2023. Pastor Michael juga nubuatin bahwa aku akan masuk ke sekolah-sekolah gitu. Nah, sebelum itu juga tahun 2023 mungkin Pastor Leo juga dinubuatin lagi, salah satunya adalah untuk school ministry gitu. Nah, pertanyaannya dari tahun 2018 sampai ke tahun 2023. Kalau misalnya masa iya Pastor Leo yang masuk ke sekolah-sekolah? Bukan nggak mungkin, tapi kayak kesetemu tadi, yang khotbah Pastor Leo, apa nggak pening anak-anak gitu kan? Maksudnya, iya Pastor Leo sebagai senior pastor di gereja ini dan nubuatannya dikasih sama dia, tapi untuk eksekusinya ya nggak harus Pastor Leo dong, bisa dong kita yang lebih muda ini. Iya Kak Belo. Nah maksudnya kayak gitu loh, ini salah satu hal yang digoyang, nggak salah. Takut deh lama-lama makin nggak bener. Susah nih ngeditnya, Brenda semangat ya. Oke. Jadi itu salah satu hal yang aku sadar bahwa janji Tuhan yang Tuhan berikan buat senior pastor, eksekusinya atau penggenapannya tuh belum tentu solo karir Pastor Leo gitu. Kayak ya capek juga kali kalau Pastor Leo solo karir harus masuk sekolah-sekolah dan lain sebagainya gitu. Dan aku menyadari bahwa janji Tuhan buat Stargy yang dilepaskan di era Kachiko kalian masih Stargy, 2018 kita masih Stargy guys, kami masih Stargy. Itu penggenapannya di era kalian. Dan ini salah satu hal yang aku lihat bahwa kalian juga ikut masuk dalam kegerakan ini. Tahun 2023 ketika Ciseli minta aku, ini juga aku gak pernah share ke siapapun, even Ciseli. Ciseli minta aku untuk jadi wakil di Stargy. Bulan Desember atau November aku bikin strategic planning buat tahun 2024. Kak Ciko kalian gak ada yang tahu apa planningnya. Salah satunya adalah school ministry. Aku udah list kira-kira action item, action plan apa yang harus dilakuin untuk kita bisa masuk ke sekolah-sekolah. Selama tahun 2024, action plan itu tidak ada yang terjadi. Tapi Tuhan yang bukain. So, aku tahu dan aku lihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kita semua. Jadi jangan anggap pelayanan ke sekolah itu hanya hal yang biasa. No, it's the fulfillment of the promises of God untuk Stargy. Buat angkatan kalian mungkin belum nggak berasa gitu. Mungkin kayak ya udah pelayanan. Tapi buat angkatan kami untuk era Kachiko kalian itu adalah penggenapan janji Tuhan. Dan kami nggak mau, dan aku nggak mau kalian juga menganggap hal itu yang biasa gitu. Ini ada lanjutannya nggak ya? Mazmur 78 lagi. Oke. Aku bacain dari atas dulu kali ya. Cepet. Ini masih di perikop yang sama yang tadi pelajaran dari sejarah. Ayat 1. Sabar, boleh minum dulu? Thank you ya supportnya. Aus banget, Wak. Aman-aman. Oke, ayat 1. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal,
Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ayat 5. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Jadi ada perintah yang dikasih untuk memperkenalkan, kasih tahu ketetapan Tuhan, hukum Taurat Tuhan, dan juga ceritain perbuatan Tuhan yang ajaib ke generasi berikutnya. Terus ayat 6. Oke. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, salah ayat. Ini ayat 7 ternyata. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Jadi cerita-cerita yang dialami oleh the previous generation, di generasi berikutnya nggak cuma sampai di situ, tapi terus diceritain ke anaknya lagi gitu. Jadi nggak cuma berhenti di situ gitu. Walaupun anak-anaknya mereka nggak ngalamin cerita yang sama persis, tapi mereka tahu siapa Tuhan dari generasi berikutnya. Ayat 7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya gitu ya, yang tidak sungguh-sungguh hatinya tadi. Dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Nah, the reason why I share this with you guys adalah karena biar kalian tahu apa yang dialami, apa yang menjadi pergumulan Kachiko kalian dari tahun-tahun yang lalu gitu. Dari tahun 2018. Untuk kami 6 tahun itu nggak bentar. Itu anak udah SD gitu. Sampai akhirnya kami bisa melihat penggenapan janji Tuhan di generasi kalian gitu. So, 2018, 2019, 2020 ada fase di mana kami capek, kami bertanya-tanya kayak, kenapa nggak cepetan terjadi? Kenapa nggak tembus-tembus nih pintu yang ini? Tapi satu hal yang aku pelajari, ketika mungkin keadaan, kita udah berdoa dan lain sebagainya gitu ya, ketika keadaan nggak berubah, bukan berarti Tuhan nggak kerja gitu. Ketika kondisi kita nggak berubah, bukan berarti Tuhan nggak bekerja gitu. Dan aku pun bersyukur bahwa Tuhan bekerja di saat ini, di generasi kalian, di era kalian, dan kalian juga harus tahu gitu. Ini bukan proyeknya Kachiko kalian untuk masuk ke sekolah-sekolah, no. It's the promise of God. Itu adalah janji Tuhan dan pengenapannya di generasi kalian, di angkatan kalian gitu. Jadi jangan anggap remeh apa yang sedang terjadi, sedang dikerjain di sini, yaitu pelayanan sekolah-sekolah, dan mungkin akan terus dibukakan gitu ya. Dan Kachiko juga pengen kalian bisa ikut masuk dalam kegerakan ini, karena ini penggenapan janji Tuhan gitu. Mungkin kalian nggak tahu janji Tuhan kayak gimana karena kalian nggak dengar gitu ya. Cuman di angkatan Kachiko ini kita udah dengar dari 2018 dan baru dikenapi 2024. The thing is, kita harus tetap setia, harus tetap berharap sama Tuhan. Pengen nyerah nggak? Pengen pada saat itu. Percayalah, aku udah kayak berkali-kali pengen nyerah. Tapi aku tahu, I need to raise up the next generation of leaders, the next generation of the sons and daughters of God. Aku harus bangkitin dalam arti, aku harus ajarin kalian untuk tahu apa yang namanya, ya nggak ada orangnya di sini, nggak usah kaget. Aku harus ajarin kalian apa artinya mengasihi dan menghormati Tuhan gitu. Karena ini bukan suatu hal juga yang aku pelajari, bagaimana aku bisa terus
mengasihi dan menghormati Tuhan gitu. Menempatkan Tuhan bukan hanya sebagai Bapa yang kita bisa minta apapun, tapi sebagai Lord. Dimana kita benar-benar tunduk, submit. Kita bilang, hidup kita seluruhnya punya Tuhan. Dan kita berani bilang, let your will be done. Enak apa enggak? Enggak. Susah apa enggak? Susah. Tapi dari kalian muda, dari kalian kecil belajar untuk itu. Dan seiring berjalannya waktu gitu ya, sampai tahun 2025, semakin yakin dan semakin berasa bahwa ini adalah tahunnya kalian untuk bangkit. Tahunnya kalian untuk bersinar, kayak khotbahnya Cisali di awal tahun kemarin. Arise and shine. Bangkit. Dan bersinarlah, jadi terang gitu. Terlebih lagi dengan tema RJLM. Ada yang tahu tema judulnya? Iya loh, yo, Star Generation. The Uprising of Godly Soldiers. Bukan ketika aku tahu tema itu bukan tema yang main-main gitu. So, itu tema baru mungkin di-share di tahun 2024, tapi aku udah tahu dari tahun 2023 gitu, karena aku dan tim harus tahu tema tahun depannya itu apa. Jadi, ketika aku dengar subtimnya adalah The Uprising of Godly Soldiers, itu bukan tema yang main-main gitu. Ini bukan bercandaan atau bukan yang waktu dimana kita bisa santai-santai aja gitu. But it is your season, it is your time to rise up. Ini waktunya kalian, ini musimnya kalian untuk kalian bisa bangkit gitu. Bukan karena disuruh Kak Ciko, tapi karena Tuhan sendiri yang manggil kalian gitu. Tuhan sendiri yang manggil tentaranya untuk bangkit. God is calling you guys to rise up sebagai godly soldiers, sebagai soldiers of truth. Jadi bukan Kak Ciko lagi yang, maksudnya kami berharap kita nggak harus nge-push kalian untuk ayo dong masuk dalam movement, enggak. Aku pengen kalian semua sadar bahwa you guys itu terlibat di dalam movement ini. Karena penggenapan janji Tuhan itu terjadi di angkatan kalian, di era kalian. Dan ketika kalian juga ambil komitmen untuk kalian bisa bangkit, ambil komitmen untuk kalian mau kasih hidup kalian sepenuhnya buat Tuhan, janji-janji Tuhan lainnya itu akan semakin cepat digenapi. Gitu. Spiritual explosion gak harus nunggu 7 tahun. Salah satu janji atau nubuatan yang Cisali terima adalah akan terjadi spiritual explosion dalam waktu 7 tahun terhitung dari tahun 2023. Tapi aku yakin kalau kalian bisa semua bangkit jadi tentaranya Tuhan, menerima panggilan Tuhan sebagai tentaranya, kalau kalian benar-benar full kasih hidup kalian sepenuhnya buat Tuhan, gak harus nunggu 7 tahun untuk spiritual explosion itu terjadi. Kalian bisa tarik janji Tuhan jadi makin cepat, gak harus nunggu lama. So, intinya adalah in your day to day, belajar untuk kalian bisa melihat pribadi Tuhan dalam kehidupan kalian, sehingga kalian benar-benar mengenal pribadi Tuhan, bukan hanya dari kata orang, bukan dari kata Kak Ciko. Apa yang Kak Ciko kalian alamin, mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Kak Ciko itu bisa dikerjain juga dalam kehidupan kalian. Tapi bukan hanya untuk kalian, Tuhan kasih lihat mujizat nih ke gue, enggak. Tujuan mujizat itu adalah untuk kalian bisa mengenal Tuhan. Balik lagi ke situ, gitu ya. So, aku ajak kita semua bangkit berdiri. Aku berharap apa yang aku bagikan ini bisa kalian renungkan, gak kalian anggap enteng. Karena to be honest, untuk siapin khotbah ini, jujur benar-benar Tuhan yang nuntun aku. Semuanya, apa yang aku mau sampein, bahkan aku gak kepikiran untuk nyampein ini, tapi Tuhan sendiri yang membukakan aku untuk dan mendorong aku untuk aku bisa nyampein hal ini gitu. Dan satu hal lagi, tahun 2023 sebelum aku
officially jadi wakil gitu. Aku tanya Tuhan kayak, give me the verse, kasih aku ayat atau ngomong langsung ke aku mau bawa Starji kemana gitu, aku harus ngapain di Starji. Ayat yang Tuhan kasih adalah di Yosua 1, di mana itu adalah perpindahan kepemimpinan dari Musa ke Yosua, di mana Yosua menjadi orang yang masuk ke dalam tanah perjanjian gitu. So, dengan ayat itu, aku bertanggung jawab, aku harus bawa kalian untuk masuk dalam tanah perjanjian. Aku harus bawa kalian untuk masuk dalam janji-janji Tuhan dan pengenapan janji Tuhan, bukan hanya janji Tuhan aja, tapi pengenapan. Dan aku yakin pengenapannya itu di era kalian gitu. Pengenapan janji Tuhan tuh akan ada di zaman kalian. Pengenapan janji Tuhan itu mungkin salah satunya bahkan kalian, kehadiran kalian di sini gitu. Starji zamanku yang datang 15 orang itu udah termasuk Kachiko. Di sini hari ini nggak tahu nih, mungkin udah 30-40-an. Itu udah kayak 3-4 kali lipat gitu. Jadi kalian harus tahu apa yang aku share. Ini pengalamanku di masa lalu, pengalaman yang kami mungkin lewati bersama, dan kalian harus ngerti untuk kedepannya bukan lagi pengenapannya di tangan kita gitu, itu udah di tangan kalian. Kalian harus bisa dan mau masuk ke dalam kegerakan yang Tuhan sedang kerjakan, dan juga dengan sepenuh hati gitu, nggak bisa setengah-setengah. So, sore hari ini aku mau berdoa.